Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati pengurus Majelis Ta'lim As-Salsabila, para pengurus majelis taklim lainnya yang berkesempatan hadir di majelis yang mulia ini, yang kita cintai dan banggakan, adik-adik dari anak yatim, singkatnya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar sore ini? Sehat semua? Coba yang masih pusing-pusing angkat tangan. Gak ada? Adik-adik sehat semua? Alhamdulillah. Pengurus sehat? Alhamdulillah. Artinya kalau sudah sehat kita ngaji. Karena khawatir nanti ada yang sakit, justru komennya tidak-tidak, ya, menggerutu atau curhat sana sini, kan susah. Jadi kalau sudah sehat semua, kita akan memulai kajian ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kajian ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini adalah orang-orang yang diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita istimewa? Jelas, yang pertama kita bisa hadir di majelis ilmu. Yang kedua, kita bisa mempererat silaturahim di antara kita semua. Yang ketiga, kita hadir di tempat yang suci, di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas tempat ini adalah merupakan tempat yang sangat utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farda'u." Bila engkau melewati taman-taman surga, maka hendaklah engkau ikut bergabung di situ. Hendaklah Anda ikut bersama di majelis itu. Qila ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada baginda Nabi, "Ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW menjawab, "Hilaqud dzikir." Tempat-tempat berzikir, tempat-tempat mengaji, tempat-tempat dibacakan ayat-ayat suci, tempat-tempat di mana kita mengadakan kajian ilmu seperti ini, itu adalah disebut dengan taman surga. Maka mohon maaf saya bertanya, ada yang nggak betah di sini ya katakan? Ada yang mau pulang? Kali begitu masuk sudah nggak nyaman, nggak tenang, nggak bahagia, mau balik-balik terus. Ada? Subhanallah. Itulah yang disebut dengan taman surga. Beda halnya dengan taman selakalas. Beda dengan taman Sakarya, beda taman ini, taman itu. Bolehlah kita duduk-duduk di taman Sakarya, bawa cucu atau bawa anak, jual ini, jual itu, nangis cucu, nangis anak, pusing bapaknya, pusing ibunya.
Jadi tidak tenang. Boleh itu namanya taman, tetapi dia tidak membuat kita nyaman. Beda halnya dengan di sini. Inilah yang disebut dengan taman-taman surga. Maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita. Di tengah kesibukan ibu-ibu, saya tahu hari ini ada yang pergi arisan di cancel. Saya tahu ada hari ini kondangan gak jadi. Saya tahu hari ini calon mantu mau datang gak jadi. Banyak kegiatan. Tetapi subhanallah, ibu-ibu masih bisa diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah. Untuk apa? Kita tambah kebaikan kita. Kita tambah lagi modal kita. Kita tambah lagi amal saleh. Supaya apa kata Allah? Supaya kita bahagia di akhirat kelak. Bukan begitu? Kalau kita di dunia, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, hidup kita di dunia ini sementara 60-70 tahun kata baginda Nabi. Hanya itu batasan hidup seseorang di atas dunia ini. Maka kalau sudah 60 tahun ibu-ibu, mohon maaf, jangan nakal-nakal ya. Jangan banyak tingkah, jangan banyak kemauan. Sudah, kalau sudah merasa 60, bawa saya ke majelis ilmu, bawa saya ke tempat ngaji, perdengarkan saya baca Al-Quran. Jangan 60 tahun maunya shopping aja. 60 tahun masih suka COD. Hati-hati. Kalau sudah 60 tahun itu artinya kita tinggal menunggu saja. Jadi sudah, jangan terlalu banyak buka WA. Ya Bu ya. Ini tua-tua mainnya WA terus. Jangan sering-sering update status. Ini gigi congang diupdate. Sudah tahu congang diupdate. Lagi gendong cucu update. Semua diupdate, hati-hati ya. Ini sudah usia 60. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, usia 60 atau kita masuk di dunia ini hanya 60 sampai 70, kita ingin bahagia. Ada yang ingin sengsara? Ada yang menginginkan dirinya tidak bahagia? Tidak. Semua kita ingin bahagia. Maka hal yang sama hamba Allah, kalau dunia kita ingin bahagia, maka akhirat juga harus bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina di dunia. Tetapi kita juga tidak ingin hanya di dunia, ibu-ibu ya. Kita lebih lagi daripada dunia, yaitu akhirat yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasannya di situ. Orang kalau sudah bahagia, bahagia selamanya. Tetapi kalau orang sudah sakit, orang sudah disiksa oleh Allah, maka dia tidak akan tahu sampai kapan dia disiksa oleh Allah. Karena itu kita minta di hadapannya, ya Allah, anugerahkan juga kebahagiaan di akhir. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, maka ini adalah bentuk ikhtiar, usaha kita semua agar kita menambah kebaikan di akhirat, sehingga kita merasakan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam
Selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas bersolawat. Jangan lupa bersolawat. Semakin banyak bersolawat, maka semakin baik. Kenapa? Bila mana kita memperbanyak solawat, apa yang menjadi keinginan ibu-ibu, apa yang menjadi cita-cita daripada generasi kita, anak-anak kita, apa yang kita hajatkan di sisi Allah, insya Allah akan dikabulkan dengan banyak bersolawat. Dan ingat, dosa kesalahan kita di sisi Allah pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kita memperbanyak bersolawat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia itu tidak mungkin lepas dari ujian. Semua kita diuji. Apakah ujiannya sedikit atau kecil atau sedang atau bahkan mungkin besar ujian itu, yang pasti yang pelunggung sami, kita semua yang hidup di dunia ini pasti melalui yang namanya ujian. Karena itu ada ungkapan ulama bahwasanya ad-dunya daru ibtila'in wa imtihan. Dunia ini tempat kita diuji, dunia ini tempat kita dicoba oleh Allah. Tetapi kalau sudah di akhirat itu sudah tidak ada ujian lagi. Apa yang ada hanya balasan. Apakah kita baik atau buruk tergantung apa yang sudah kita lakukan. Maka dunia adalah tempat kita diuji. Hidup adalah ujian. Kalau ibu-ibu tidak mau diuji, silahkan duluan, saya juga ikhlas. Kan begitu? Karena kalau kita hidup wajib hukumnya, Bu ya, tidak sunnah. Semua kita pasti mengalami yang namanya ujian. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Wa nabluukum, dan kami pasti menguji engkau wahai manusia. Dengan apa? Bisyarri, sesuatu yang kita tidak harapkan dalam hidup ini, sesuatu yang kita tidak ingin terjadi dalam hidup ini. Tetapi ingat, itu juga ujian. Yang bertanya, ada di antara ibu-ibu yang suaminya nikah lagi? Ada? Saya tanya, ada ibu-ibu yang berharap suaminya nikah lagi? Iya, pun kalau itu terjadi, itu namanya uji. Sesuatu yang kita tidak harapkan. Adakah di antara kita yang menginginkan keluarga dekatnya, orang yang dicintainya meninggal dunia? Tidak ada. Tetapi ketahuilah, itu namanya uji. Adakah di antara kita yang mau melihat anaknya sengsara? Tidak ada. Tetapi bila mana itu terjadi, itu juga uji. Itulah makna bisyarri, sesuatu yang kita tidak kehendaki, yang tidak kita inginkan terjadi, itu semua ujian. Apalagi yang disebut dengan ujian? Wal khair, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita minta di hadapan Allah, itu juga ujian. Kaya, ada yang mau kaya? Ada yang mau kaya? Ingat, kekayaan itu ujian. Kalau ada di antara kita yang menginginkan, saya ingin suami saya punya jabatan, saya ingin suami saya punya kedudukan. Hati-hati, kedudukan itu ujian, kekayaan itu ujian,
Semua yang kita inginkan terjadi, semua yang kita harapkan ada, semua itu juga ujian. Suami ujian, istri ujian, anak ujian, harta benda ujian. Maka subhanallah, selama kita bertahan hidup di dunia, maka dua jenis ujian ini pasti hadir dalam kehidupan kita. Apakah kita ujian itu berupa yang kita tidak inginkan, atau mungkin yang kita harapkan, semua itu ujian. Maka apa tujuan Allah menguji hambanya dalam hidup ini? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ahasiban nas, apakah manusia mengira an yutraku ayyaqulu amanna, manusia mengatakan dirinya, saya sudah beriman hebat, saya sudah bagus imannya, saya sudah kuat imannya, padahal dia belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, semakin kuat iman kita, semakin tinggi status sosial kita, semakin kaya kita atau semakin miskin kita, ujiannya juga semakin berat. Jadi jangan berpikir, mohon maaf, kaya orang miskin saja yang dianggap diuji oleh Allah. Orang-orang yang nyapu di jalanan pasukan baju kuning saja kaya. Yang kaya itu juga diuji oleh Allah. Yang miskin itu juga diuji oleh Allah SWT. Ya, jadi dalam kondisi apapun kita diuji oleh Allah SWT. Kenapa? Karena inilah cara Allah. Cara Allah untuk mengetahui siapa di antara kita hamba-hambanya yang benar-benar tulus, benar-benar baik, benar-benar taat, dan siapa di antara kita ini yang setengah baik, yang sekedar taat, atau mungkin ucapannya saja yang baik, tetapi dia dasarnya tidak baik di hadapan Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan kami telah menguji orang-orang sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Semua dari Nabi Adam sampai generasi terakhir sebelum baginda Nabi, semua manusia itu mengalami yang namanya ujian. Tujuan Allah adalah apa? وَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah ingin tahu siapa di antara kita yang jujur, siapa di antara kita yang tulus, siapa di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah, dan siapa yang goyah imannya, siapa yang tidak kuat imannya. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata Allah, dalam kondisi apapun, apakah kita diuji dengan kesulitan atau kemudahan, orang yang benar-benar beriman di hadapan Allah, dia akan sikapi semua itu dengan cara yang baik. Kalau orang yang beriman, tidak masalah bagi dia, mau miskin, mau kaya, mau punya jabatan, mau saat ini ada musibah sekalipun, dia tidak akan pernah goyah, dia tidak akan pernah menjadi putus asa dalam hidup ini, tetapi dia sikapi semua itu dengan kebaikan. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ibu, ajaban li amril mu'min, menakjubkan orang-orang yang beriman itu. Hebat orang-orang itu kalau sudah beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia sikapi dengan baik. Bagaimana cara baik menyikapi semua yang terjadi? Kata Allah, in asabathu sarra'u syakara. Bila mana Allah uji dia dengan kemudahan rezeki, bila mana dia diuji dengan kemudahan hidup, Masya Allah, anaknya hebat-hebat, rizkinya mengalir, suaminya promosi jabatan hebat, asetnya di mana-mana. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Orang yang tadi diuji seperti itu, syakara, dia selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara dia bersyukur? Selalu ingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, walaupun dia banyak hartanya, walaupun dia tinggi statusnya, dia tetap menjadi orang baik, dia tetap menunjukkan ketawaduan, dia tetap selalu berbagi dengan orang lain. Inilah orang yang lulus uji. Ini kadang-kadang kita banyak yang tidak lulus.
Ya, banyak di antara kita yang tidak lulus. Belum kita kaya-kaya, belum kita menjadi orang hebat. Ini kadang-kadang di lingkungan kita ini, ada orang yang mohon maaf baru punya kecial satu saja sudah lupa kepada Allah. Kecial, tahu namanya kecial? Baru dia punya satu burung kecial, itu sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia bersyukur. Orang yang bersyukur itu, ibu-ibu, kata ulama apa? Asyukru ay al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Orang yang pandai bersyukur selalu melakukan perintah Allah, selalu taat kepada Allah. Ini baru dia punya satu kecil lalu lupa nenek. Gila. Ada orang yang mohon maaf dari pagi kurung kecil itu di bawah, ketemu dia di bawah pohon, cuit. Pendak dia di situ 2 jam 3 jam, pindah lagi ke bawah pohon yang lain. Di situ cuit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya dia akan berangkat ke masjid karena dia repot dengan satu kecil, tapi masih rungu kecil. Sampai kadang-kadang sholat ditinggalkan. Lihat, banyak di antara kita yang baru diberikan ujian kecil saja, dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil. Sampai lupa sholatnya, lupa ngajinya, lupa berbuat baik. Kecil setiap saat, setiap waktu. Dan kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf, untung saya laki-laki. Kalau saya jadi ibu-ibu, jadi perempuan yang merah, saya akan marah kepada suami saya yang hanya rungu kecil doang. Bayangkan, lamun kecil ada mandi kesampu, bersih, kumpul kadang-kadang, lamun Senin aja, udut biru. Istrinya nggak pernah dipandi, istrinya nggak pernah dibersihin, kalah isi kecil, dia merah sih deh. Seharusnya kita sebagai perempuan, ibu-ibu marah kepada suami. Masa kecil dia dong terungu, aku rungu nih. Ya bu ya? Oleh-oleh, out nama. Kemiya baik dia terungu bahasa. Saya ini istri Anda. Kadang-kadang Masya Allah lamun kecil jadi bau sepat, punti sepaling main doang. Pisang-pisang bagus untuk kecil, apel-apel bagus untuk kecil, nasi basuh Senin. Silat. Ini. Jadi kita baru punya satu kecil saja, repotnya Masya Allah. Padahal kalau kita diberikan kemudahan apapun itu yang kita miliki, itu harus menjadi sarana kita untuk dekat kepada Allah. Ibu-ibu ya, itu akan menjadi sarana kita. Apakah kita misalnya kalau kita dikasih harta, pastikan harta itu bukan menjadi gangguan bagi kita, bukan menjadikan kita lalai kepada Allah, bukan menjadikan kita lupa kepada Allah, tetapi harta itu untuk kita semakin dekat kepada Allah. Ingat Allah, kalau perlu disitulah kita bantu orang, sedekah kepada sesama. Itulah orang yang pandai bersyukur. Yang kedua, kata Allah, ada orang yang mohon maaf diuji dengan kesulitan. Ada orang yang sulit rezekinya, meninggalnya orang yang dikasih, dicinta. Kadang-kadang kalau kita orang muslim dia akan sabar. Tetapi sabar itu bukan berarti hanya menerima, bukan hanya sekedar nangis bersedih, tetapi di tengah kesabaran dia juga tetap taat kepada Allah. Dia tetap melakukan ibadah kepada Allah. Dia selalu ingat dan bertawakal kepada Allah. Itu namanya orang sabar. Ini sabar kunci kamar, tidak pernah keluar dari rumah, nangis terus misalnya. Taruhlah anak yang dicintai meninggalkan dia sampai tidak sholat, sampai tidak mau bicara dengan orang, itu keliru ibu-ibu ini mereka mau sholat. Kalau kita nangis atas musibah itu boleh. Ibu-ibu, bila mana kita misalnya ada orang yang kita kasihi meninggalkan kita, nangis itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah nangis
yang membuat kita lupa diri kepada Allah, tidak menerima takdirnya Allah, lupa kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mohon maaf di atas kuburan itu meronta-ronta, nangis terus. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu jangan bersedih seperti itu. Dia tidak tahu kalau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu ngapain nasihati saya? Kamu belum tahu rasanya. Sakitnya di sini. Ya Bu ya? Sakitnya di mana? Ngomel dia. Padahal yang datang itu Rasulullah. Anda tidak tahu rasanya saya sakit. Nangis. Walhasil ditinggalkan oleh baginda Nabi. Ada sahabat yang lain yang lihat orang ini agak tegang, agak keras waktu sama Rasulullah SAW. Apa katanya? Tuhan, tadi yang bertanya sama Tuhan, yang meminta Tuhan sabar itu adalah Rasulullah. Malu dia. Ternyata apa? Dia cari Rasulullah, dia lari dari Rasulullah, mau minta maaf. Ya Rasul, maafkan saya ya Rasul. Tadi saya nggak tahu kalau itu Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sabar itu tepatnya adalah di saat kita menerima pertama kali musibah. Kita terima itu merupakan ketentuan Allah, kita serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan nangis, tetapi jangan sampai menghalangi kita untuk sholat, menghalangi kita untuk menunjukkan kebersamaan di tengah kesedihan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau nangis sekedar nangis bersedih, itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan, asal jangan sampai tiang pelunggung sari menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati Allah. Orang itu diuji oleh Allah supaya Allah tahu siapa yang tulus, siapa yang tidak tulus. Kalau ada anak kita yang sekolah atau kuliah, supaya dia naik kelasnya, naik semesternya, diuji apa tidak? Diuji apa tidak? Selalu diuji. Bahkan semakin berat ujian hidup manusia dalam kehidupan kita kepada Allah, semakin besar nilai yang kita dapatkan. Makanya disebutkan di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya nilai pahala seseorang itu sangat bergantung kepada tingkat ujian atau kesulitan yang dia hadapi. Kalau dia sulit sekali, berat sekali, tetapi dia terus sabar, dia terus melakukan perintah Allah, maka orang ini bisa dikategorikan sebagai orang yang lulus dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebaliknya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di saat kita kaya juga kadang-kadang kita lupa bersyukur, di saat kita diberikan musibah juga menjadikan kita repot, menjadikan kita justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita lihat ada di antara kita yang suaminya mohon maaf menjadi tukang, atau ada saudara keluarganya yang menjadi peladen. Orang kalau sudah peladen itu karena hidupnya pas-pasan, bukan? Ya Bu ya? Tidak mungkin orang yang kaya manajer jadi peladen. Ibu-ibu kadang-kadang saya perhatikan, kita ini baru jadi peladen. Kalau sudah di proyek, Masya Allah, semangatnya membawa pasir luar biasa, ambil semen luar biasa, bawa kerikil luar biasa, campur itu menjadi luh-luh juga hebatnya luar biasa, bawa 2 ember, 3 ember ke lantai 2, sehatnya luar biasa. Lalu dia mendoakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai lelah. Kok giliran kita mau sholat lelah? Kok tadi nggak ada lelah-lelahnya? Ibu-ibu juga demikian. Kalau sudah hitung bisnisnya, Masya Allah, hitung batinya, untungnya sekian, Masya Allah, Allah giliran kita sholat, mulai kita capek. Giliran ada waktu sholat, mulai kita punya alasan. Ibu-ibu, padahal sholat itu hanya 4 menit. Ada orang yang tidak tahan dalam ujian seperti ini.
Karena kemiskinan, kadang-kadang kita cari rezeki sampai kita lupa waktu. Lupa waktu sholat, lupa waktu kita untuk mengaji. Padahal hanya kita ingin hidup sedikit saja, itu sudah melupakan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang selalu saya tekankan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, apakah dalam kenikmatan atau dalam kesulitan, ibadah itu jangan dilupakan. Terutama sholat. Sholat inilah yang paling utama. Kenapa sholat yang menjadi pilihannya ibu-ibu? Lihat, kalau kita mencermati rukun Islam, ibu-ibu, rukun Islam yang ada, yang paling realistis dan masuk akal, itu hanya sholat. Apakah yang lain tidak masuk akal? Masuk akal. Tetapi untuk mendapatkannya yang sulit. Saya suruh ibu-ibu pergilah haji. Bu, sekarang kita punya uang 1 tambak. Tapi kalau kita nabung saat ini 40 tahun ke depan baru kita akan mendapatkan jatah berangkat. Terlalu lama kalau mau mencari pahala lewat haji. Ya Bu ya? Kalau kita berbicara puasa, kita mau rajin. Ibu-ibu, sekali dalam setahun kita baru disuruh berpuasa. Kalau kita masih punya umur ke situ. Zakat. Mohon maaf, zakat itu tidak diwajibkan untuk semua orang. Mereka yang punya harta, hartanya pun ditentukan sampai nisabnya. Sudah datang haul dan batas waktunya, barulah kita mengeluarkan zakat. Artinya apa? Kalau ibadah-ibadah yang lain yang kita mau fokus, itu agak berat dan lama prosesnya. Tetapi kalau sholat ibu-ibu, ya, sholat ini datangnya setiap hari 5 kali sehari semalam. Waktunya sangat sedikit, tetapi nilai pahalanya sangat besar sekali. Bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai menjelaskan kepada kita perbuatan yang pertama kali besok di hari kiamat yang akan dihisab, dihitung oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung di sisi Allah dari kiamat adalah sholat kita. Kalau sholatnya sudah baik, insya Allah lolos yang lainnya. Sholatnya sudah bagus, hajinya lolos. Kenapa? Karena dia mungkin tidak bisa haji, ya kan? Zakat mungkin karena dia tidak bisa berzakat. Tapi yang lain-lainnya insya Allah, kalau dia sudah bagus sholatnya, dia akan bagus semuanya, kata Rasulullah SAW. Karena itu sholat ini dijadikan sebagai pembeda. Apakah orang ini benar-benar mukmin atau kafir? Itu cukup lihat sholatnya. Kalau ada orang mengaku diri saya Islam, saya orang beriman tapi tidak sholat, maka jelas orang ini sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia meninggalkan perintah Allah, kewajiban di sisi Allah dengan kesengajaan, yaitu sholat. Maka sholat ini mata Allah, terutama sholat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man hafadha 'ala shalah, barang siapa yang terus menjaga sholatnya, dalam kondisi dia punya, sholatnya tetap dia hadirkan. Dalam kondisi dia diuji dengan kesulitan, sholat tidak pernah dia tinggalkan. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Pelita hidupnya, cahaya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ibu-ibu, kita masuk alam barzah di kuburan. Di situ sulitnya orang untuk mendapatkan kemuliaan, kebaikan. Sulit kita. Kenapa? Jelas kuburan itu kecil, sempit, pasti dia gelap gulita. Tetapi ada orang yang mohon maaf, justru kuburannya luas sekali, terang sekali, tenang sekali. Kenapa? Karena sholat yang selalu dia lakukan dalam kehidupan ini. Ibu-ibu, kita kasih contoh. Kita di dunia ini Masya Allah luas hidup kita. Di rumah kita luas, halamannya luas, tetangga juga luas. Kira-kira kalau listriknya mati, enak gak tinggal di rumah? Listrik mati sebentar saja, di rumah gak nyaman. Pernah kita bayangkan gak kalau di kuburan itu tidak ada listrik? Loh, udah sempit, gak ada penerang lagi. Jelas ini tempat yang sangat menyakitkan pada Allah. Tetapi bila mana kita punya amal yang banyak, justru dengan salat, maka kuburan itu akan terang benderang, menjadi tempat yang sangat nikmat untuk ditinggali. Kemudian apa? Wa burhanan,
Salat itu nanti menjadi bukti kita di hadapan Allah. Ada buktinya kita beriman, ada buktinya untuk kita mendapatkan pertolongan. Ibu-ibu, taruhlah misalnya kita di kampung ada pembagian sembako, namanya kita sama, cuma ibu nggak punya tanda kartunya. Datang kita ke kantor, datang kita ke ketua RT, datang ke kepala lingkungan, nggak akan dikasih. Kenapa? Nggak ada bukti, nggak ada tanda kalau kita boleh berhak mendapatkan bantuan itu. Maka ibaratnya sholat ini adalah penanda, ada tandanya ibu boleh mendapatkan bantuan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah. Dengan apa? Sholat itulah yang akan menjadi penanda. Maka kalau kita sudah rajin sholat, yang terakhir Allah janjikan apa? Najatan yaumal qiyamah. Kita akan selamat di hari kiamat. Kita akan bahagia di akhirat. Kenapa? Karena kita dalam kondisi ujian apapun yang kita hadapi, selalu kita melakukan kebaikan, selalu beramal saleh. Maka inilah pentingnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita terus menghadirkan kebaikan setiap ujian apapun itu bentuknya, kita lalui dengan baik. Dan jangan lupa ibadah. Ya, ini kadang-kadang ibu-ibu, Masya Allah, kadang-kadang sholatnya juga masih tawar-menawar dengan Allah. Repot gara-gara cucu, repot gara-gara arisan, repot gara-gara, ya Allah, bukankah Allah SWT tegaskan fawailun lil musallin, neraka buat mereka-mereka yang sholat. Bayangkan, yang sholat saja masih mendapatkan neraka di sisi Allah. Bagaimana yang tidak sholat? Pertanyaannya, siapa yang sholat yang akan mendapatkan neraka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang sholatnya malas-malasan, mereka yang menunda-nunda waktu sholat. Padahal sholat sudah masuk seperti ini, misalnya asar tadi, entar dulu masih 5 menit, entar dulu masih dulu. Ya Allah, sampai jam segini belum sholat asar misalnya. Ini namanya orang yang menunda-nunda sholat. Nah, jadi jangan sampai kita urusan dunia, urusan anak, urusan materi menjadikan kita lalai mengingat Allah. Wabil khusus lupa kita untuk sholat, menunaikan kewajiban kita. Makanya selalu saya nyanyikan lagu anak saya. Kalau dia pulang dari sekolah, selalu ada lagu-lagu baru yang dia bawakan, dan itu saya bawakan di pengajian. Saya pikir ibu sudah hafal itu lagu anak-anak TK. Subuh kesiangan, zuhur masih repot, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ya, jangan sampailah seperti itu kita, mata Allah. Jadi subhanallah, kalau kita ingin lulus dalam ujian ini, maka kita tetap konsisten. Makanya tadi dibacakan oleh Ibu Hasibah surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka-mereka meyakini Allah sebagai Tuhannya, yakin kepada Allah dengan segala perintah-perintah Allah dan larangannya, kemudian dia istiqomah melakukan perintah Allah, dia konsisten melakukan perintah-perintah Allah. Ibu-ibu, kalau kita sudah rajin, kalau kita sudah tekun melakukan perintah Allah, janji Allah tadi disebutkan, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan berduyun-duyun turun ke orang tadi. Saya mengucapkan apa? La takhafu wa la tahzanu. Anda jangan khawatir, Anda jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Anda sudah dekat kepada Allah, maka Allah yang akan menjamin Anda. Nah, kita ini kadang-kadang kurang yakin kepada Allah. Ya Bu ya, kurang yakin. Sampai-sampai ada yang membanding-bandingkan dirinya. Duh, tetangga saya gak pernah sholat kaya. Bukan begitu Bu? Itu si fulan, Masya Allah, bungul tutup balung, di luar ngaji, di luar sembahyang, ke bisnis, kebeli. Lihat, lupa kita kepada Allah bahwasanya
orang itu bisa saja diuji dengan kesulitan. Apakah dengan kesulitan itu kita masih baik, masih bisa beribadah, masih istiqomah atau tidak? Atau sebaliknya, ada orang-orang yang mohon maaf, dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, rizkinya mengalir. Itu juga ujian yang Allah berikan kepada seseorang. Maka jangan membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun dalam hidup ini. Tetapi yang paling penting adalah mana perintah Allah kita lakukan, mana yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Makanya terakhir ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya ingin sampaikan satu riwayat. Ada salah seorang sahabat yang namanya Abu Talha. Mohon maaf, sahabat ini namanya Abu Talha, ya. Jadi salah seorang sahabat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi salah seorang sahabat yang berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, seraya orang ini bertanya kepada beliau. Mohon maaf, saya bukan ini namanya. Ya Allah. Hadis, ya Allah, namanya agak sulit. Bukan Talha, karena saya sudah tulis di sini. Sahabat ini, kata Allah, beliau ini salah seorang yang disebut sebagai ghasilul malaikah, orang yang dimandiin oleh malaikat. Jadi ada seorang sahabat pernah dimandiin oleh malaikat. Jadi ceritanya begini, di perang Uhud, beliau ini pemuda yang luar biasa, gagah, pemberani. Jadi beliau ini dinikahkan oleh baginda Rasul SAW dengan seorang perempuan, putri pembesar di Madinah, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi putrinya Ubay bin Salul namanya Jamilah, itu dinikahkan oleh Rasul kepada seorang tadi. Saya lupa namanya, bukan Talha. Nah, karena baginda Nabi SAW tahu kalau orang yang baru nikah itu kan pasti dia senang dekat dengan istrinya, pasti kumpul, pasti bersama. Maka beliau SAW mengatakan, sebelum kita berangkat kamu pulang dulu deh ke rumah, cari istrimu, ya, sebelum engkau ikut berangkat. Maka pulanglah sahabat ini ke rumah. Begitu setelah selesai di rumahnya, ibu-ibu, langsung Rasulullah SAW katakan, yuk kita berangkat ke medan perang. Jadi subhanallah, sahabat ini termasuk yang pemberani sekali. Masih muda tetapi menyamai ketangkasan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dalam ketangkasannya. Sampai pada waktu itu beliau bisa membunuh pimpinan daripada pimpinan Quraisy. Salah satu kaki kuda yang dinaiki oleh pimpinan Quraisy itu sudah ditebas sama beliau. Tapi sayang dari belakang ada pembantu pimpinan itu yang menembuskan pedangnya menghunuskan pedang ke orang ini, meninggallah dia. Maka subhanallah ibu-ibu, selesai perang, jenazah umat Islam banyak sekali karena banyak yang meninggal pada waktu itu. Yang aneh apa? Di mayat orang ini itu air, masya Allah, seperti orang baru selesai mandi. Di keningnya masih ada air, di rambutnya masih ada air, banyak sekali air. Maka Rasul katakan apa? Saya melihat malaikat memandikan beliau. Ternyata cari tahu ke rumahnya. Ternyata sampai di rumah istrinya waktu itu, selesai beliau bersama istrinya, nggak sempat mandi junub. Ya, nggak sampai mandi junub. Walhasil beliau dimandiin oleh malaikat. Tetapi bukan itu tujuannya. Jadi beliau, menurut Allah, sahabat ini mengatakan apa? Begitu bertemu Hanzalah, namanya Hanzalah. Ya, setelah saya dapat hadisnya ini Hanzalah. Jadi begitu ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq, ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Apa kata beliau? Nafaqa Hanzalah. Sudah munafik Hanzalah. Munafik sudah Hanzalah. Beliau yang mengatakan dirinya munafik. Kenapa? Beliau katakan ini,
Nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz dzakara ilaina al-jannata wan nar ka'annana ra'ya 'ain. Bagaimana saya enggak munafik? Giliran kita ngaji sama Rasul, Masya Allah, kalau beliau membahas tentang surga, seolah-olah kita ini ahli surga semuanya. Begitu beliau membahas tentang neraka, nangis, sedih kita, takut jangan-jangan kita juga bagian dari api neraka. Tapi begitu keluar dari majelis Rasulullah SAW, bertemu sama istri, bertemu sama anak, bertemu dengan kolega, lupa kita semuanya. Begitu nggak Bu ya? Begitu Pak? Kadang-kadang kita juga begitu. Kalau sedang ngaji, Masya Allah, ya Allah, kayaknya kita ini banyak dosanya. Kayaknya kita ini tepat jadi ahli surga. Begitu keluar dari majelis, ketemu gengnya, ketemu sahabatnya, lupa pengajian. Bukan begitu? Maka beliau katakan dirinya, sudah munafik dah saya. Oh begitu, kata Abu Bakar. Begitu alasan kamu mengatakan munafik. Iya, saya juga begitu, kata Abu Bakar. Saya juga begitu. Kalau begitu, ayo kita bareng-bareng ke Rasulullah SAW. Kita tanyakan baginda Nabi. Jangan-jangan kita munafik semua. Maka begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini Hanzalah katanya kalau di majelis Rasul, Masya Allah, takutnya luar biasa, senangnya kalau sebut surga. Tapi kalau sudah keluar, ketemu sama anak bini, ketemu kolega, urusan hidup, urusan dunia, lupa kita. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau Anda posisinya Anda seperti Anda bersama saya, artinya ingat Allah terus menerus. Di saat kamu bersama saya ingat Allah, di luar saya ingat Allah, di situ di mana-mana ingat Allah, berarti kamu seperti malaikat dong. Malaikat dong kita. Kenapa? Karena malaikat itu tidak pernah lupa dari Allah. Ini malaikat. Maka Anda akan bersama malaikat, tidurnya bersama malaikat, bersama-sama. Kalau kita bukan begitu, kata Rasul. Bagaimana kalau kita Hanzalah sa'atan, semua itu ada waktunya. Sholat ada waktunya, ngaji ada waktunya, cari rezeki ada waktunya. Semua itu ada waktunya. Jadi tidak salah kalau kita ketemu istri, ketemu anak, kita bicara tentang anak, masa depan anak. Yang tidak boleh itu ibu-ibu adalah lupa kepada Allah. Dalam artian begitu ketemu sama fitnah orang, bicarakan orang, zalimi orang, itu yang tidak boleh. Kerja boleh, tidak mesti harus kerja sampai zikir Allah, itu berjual, jual kain misalnya atau jual makanan, Allah boleh nggak beli lah. Ya kembali balik kores, ini unik. Yuk. Jadi tidak mesti kalau jualan, tetapi jualan itu tidak boleh dusta, tidak boleh mengurangi takaran, tidak boleh berkhianat. Itu yang paling penting. Jadi agama ini tidak harus 24 jam ibu zikir terus, arisan, tapi jangan banding-bandingkan bajunya sama yang lain. Ini kadang-kadang arisan yang dibicarakan macam-macam. Nah ini yang tidak boleh, Bu ya. Jadi agama itu simpel. Agama seperti itu. Ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita ngaji, ada waktunya berpuasa. Urusan duniawi jalankan, tetapi dengan cara yang baik. Itulah orang-orang yang lulus dalam ujian ini. Maka mudah-mudahan ya Bu ya, kita ini termasuk orang-orang yang bisa lulus dalam ujian. Baik kita dalam ujian kesenangan atau dalam kesulitan, baik dalam kemudahan maupun dalam kesulitan. Maka kitalah orang-orang yang disebut sebagai ajaban li amril mu'min, menakjubkan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada saudara-saudara kita yang mohon maaf saat ini sedang diuji oleh Allah. Ada yang sedang sakit, ada Ibu Sulastri di rumah sakit RSUP, beliau sakit tumor. Kemudian di sini juga ada Ibu Sri Septawati yang sedang sakit juga. Mudah-mudahan keduanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin ada saudara-saudara kita, keluarga kita, ahli tolong kita yang saat ini sedang sakit
Semoga Allah SWT mengangkat penyakitnya, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan bisa hidup bersama lagi dalam suasana yang penuh dengan kedamaian dan kesehatan. Mudah-mudahan kalau ada di antara keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, diampunkan semua salah, dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya oleh Allah SWT. Putra-putri kita semua mudah-mudahan menjadi anak yang saleh-salehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita juga punya tetangga yang baik dan saleh yang salehah, dan kita berkah di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.